Kita jadi gini Pak, kita apa namanya dari awal gitu, jadi dimulai dari ketika pembentukan untuk PDM kota nih. Iya, sebentar Pak, ini biar ini dulu sebentar. Iya, saya paham Pak ke sana Pak. Setelah itu saya menyelesaikan sekolah, alhamdulillah dengan lulus terbaik lah gitu. Alhamdulillah, luar biasa. Dan begitu saya lulus, saya pulang ke Indonesia, gitu ke Madura. Terus bapak saya bilang gitu. Tahun berapa? 90. Tahun 94. Segera ketemu Pak AR, gitu kan ya. Gitu kan ya. Terus alhamdulillah saya ketemu Pak AR dan Pak AR ternyata mengundurkan diri sebagai ketua PP Muhammadiyah karena beliau sudah sepuh katanya gitu. Tapi bicara pendengaran beliau masih sehat, alhamdulillah gitu. Akhirnya waktu itu Pak Ahmad Basir yang jadi ketuanya kan gitu. Saya diminta untuk datang, saya datangin gitu ya. Dan datang selesai, terus ini kata Pak Basir, udah Anda pulang ke Bogor dan nanti koordinasi di Bogor gitu kan ya. Iya, insya Allah saya bilang gitu. Kemudian 95 kan ada muktamar ke Aceh gitu kan ya. Dan terpilih Pak Amin Rais kan waktu itu kan ya, karena Pak Basir meninggal kan waktu itu. 95 ya? Iya. Nah, saya diminta untuk ikut ke sana gitu kan. Ya alhamdulillah saya ke sana, tapi nggak lewat PDM gitu kan ya. Karena kacau balau gitu kan ya di sini kan gitu. Ya sudah saya ke sana, kebetulan beberapa teman di sana memang orang-orang Muhammadiyah yang lulus bareng saya di Jerman gitu ya. Nah gitu setelah mulainya muktamar itu, kan saya balik. Ya saya nggak ketemu orang-orang ini, hanya nanya Pak Harun gitu. Harun, kenapa sih kita nggak ini sendiri, berdiri sendiri gitu? Ribut kata Pak, bukan ribut gitu gitu. Udah nanti kita ini Pak Harun aja menginisiasi dengan yang lain. Kalau saya mungkin orang ini nggak enak gitu. Akhirnya Pak Harun mulainya gitu. Ya udah kita ini kan dimotori juga Pak Cecep gitu kan ya. Pak Cecep, Pak Dadar Sukandi gitu kan ya. Nah itu mulain gitu kan ya. Ya Pak Cecep, Pak Dadar Sukandi itu ini dengan Pak Harun itu ya akrab lah gitu kan ya. Saya juga ikut gitu kan ya. Nah, setelah itu mulai mengajukan pemisahan proposal gitu kan ya, proposal gitu kan ya, proposal ke ini ke Jogja kan gitu kan ya. Ke Jogja langsung. Karena Jogja waktu itu Pak Wadi Masturi juga menyetujui bahwa PCM Kota Bogor akan menjadi PDM gitu kan ya. Itu namanya waktu itu PCM Kota Bogor. PCM Kota Bogor. Tahun berapa itu Pak mulai? Ke Jogja tahun berapa? Tahun 96. Jadi Januari kalau nggak salah itu suratnya itu kan ya. Nah, terus waktu itu kan Pak Amin Rais iya aja kan gitu ya. Karena yang saya tahu ya saya sudah kenal Pak Amin Rais juga gitu kan ya kan ini. Ya sudah pokoknya jalan aja gitu. Ya anehnya tidak ada satupun orang PDM dari Kota Bogor dari ini ke Bogor ini ke Jogja gitu, hanya kirim surat aja gitu kan ya ini gitu. Kirim surat ngajukan untuk PCM jadi PDM. Iya gitu. Kebetulan saya ketemu juga dengan Pak Amin Rais. Bener dek mau ke sana gitu nih, mau jadi PDM sendiri berani gitu. Ya kami orang muda berani Pak, saya bilang gitu. Ya sudah gitu kan ya. Nanti ini kan waktu itu Pak Sukri tahu kan Pak ya? Pak Sukri putranya Pak AR gitu. Kata Pak Sukri, dek jangan terlalu cepat gitu. Iya gitu, pelajari dulu gimana ininya. Bukan saya yang jadi ketua, nanti pokoknya yang penting ini disetujui dulu gitu kerangkanya untuk ini gitu. Yang mengajukan surat itu atas nama siapa Pak? PDM. PDM Kabupaten. Iya. Masih PDM Kabupaten mengusulkan untuk PCM jadi ini. Mas Turi, kalau yang lain kan nggak diterima Pak. Iya. Masih siapa ketuanya waktu itu? Kenapa? Ketuanya siapa waktu itu? Pak Wadi Mas Turi. Wadi Mas Turi ya. Karena ketua yang sebelumnya
ya berkhianat kan gitu ya. Oh, nanti ceritanya Ini Pak. maksudnya ketua PDM kota dan kabupaten dan kota itu Pak, yang tadi Mas Duri itu. Iya. Jadi pengganti apa ya PDM yang Iya. hianat gitu kan. Artinya kita kan berangkat dari Pak Mas Turi itu. Iya Pak Haji Mas PDM Duri kan betul. saya lebih kenal dengan Pak Haji Mas Duri daripada PDM yang sebelumnya Iya, gitu. iya, Nanti karena- dia tanya Pak Jaya yang Iya, tahu. enggak. Tapi maksudnya itu tingkat bukan tingkat PCM kan, ketua tingkat PDM kan. PDM kota. Itu dari kota kabupaten iya, gitu kan. Gitu ya. Nah, Pak Haji Mas Duri oke gitu bikin surat dan ya karena saya sering ke Jogja nggak jadi masalah. Kebetulan saya punya teman banyak di Jogja gitu, jadi enak lah gitu kan ya. Jadi surat itu diantar langsung nggak pakai pos? Enggak, suratnya per pos. Iya loh. Suratnya per pos, tapi artinya nggak ada yang ngawal orang ke sana. Iya, gitu betul. ya. Kebetulan saya ketemu Pak Amin Rais dan Pak Amin Rais bilang berani itu Bogor ini bentuk sendiri gitu, berani gitu ya sudah gitu. Nah akhirnya ya karena saya bilang berani kan ya mau tanggung jawab juga. Oke. Jadi setelah surat itu berarti tadi Januari 96. Iya. Setelah itu dapat balasan dari sana kapan tuh? Nggak ada balasan. Langsung aja gitu. Hanya ya Pemberitahuan berarti hanya pemberitahuan. Gimana ya? Pak Amin Rais cuma nanya saya berani nggak gitu, Berani kan? gitu. Udah nggak ada ini lagi. Nggak ada surat balasan surat dari sana nggak ada. Iya. Setelah itu langsung dibentuk. Iya dibentuk lah di sini tapi caretaker apa namanya semacam PCM aja untuk mempersiapkan diri. Gitu. Oh, PCM yang kota kan. Terus ada musyawarah di Liwiliang gitu. Liwiliang. Ada musda di Liwiliang. Musda kabupaten. Iya kabupaten sama kota. Oh iya kota disatukan. Pada saat itu sepakat. Ya utusan dari PCM Kota Bogor menyatakan untuk membentuk PDM sendiri gitu dan direstui waktu itu. Dibolehkan. Ya sudah waktu itu dipilihlah gitu di antara kita. Gitu. Ada berapa orang waktu itu dari perwakilan PCM kota itu? Waktu itu ada 10-an orang. Banyak juga ya. Gitu. Tahun 96 ya? Ya 96. Itu berarti setelah tadi ngirim surat itu kan ya? Setelah ada musda kan? Jadi musdanya itu segera dilaksanakan. Nah, terus setelah itu musda kabupaten kota itu langsung pisah gitu dari kabupaten ini gitu. Nah, waktu itu kan diadakan pemilihan gitu. Sepakatnya di situ juga ketika musda itu. Iya. Ternyata yang hadir waktu itu agak banyak juga gitu. Yang awalnya cuma 10 orang terus sorenya itu ada sekitar 30-an lah. Oh, dia perwakilan kota juga. Iya, gitu. Terus strukturnya gimana Pak nih? Struktur ketika waktu itu dipilih lah gitu 13 nama kan gitu kan ya biasa lah itu. Kalau setahu saya di Madura itu yang namanya pilihan PDM itu nggak banyak gitu. Paling 5 atau 7 kan sampai gitu. 13. Ini 13 gitu ya udah gitu kan. Saya kan nggak tahu ininya lah gitu keinginannya gimana. Waktu itu terpilih Pak Cecep sebagai terbanyak lah. Oh, terbanyak Pak Cecep. Iya, Pak Cecep. Oke, terus berapa gitu ya. Pokoknya beda 1 suara dengan saya gitu. Saya dapat yang kedua gitu. Terus waktu itu saya bilang silakan aja, saya kan nggak terlalu apa namanya berambisi lah untuk ini gitu. Ternyata Pak Mawi ngotot gitu kan ya. Yang nomor 2 aja jadi ketua gitu kan ya. Karena kan bukan demokrasi. Iya gitu kan ya. Saya nggak tahu ada apa dengan yang lain gitu kan ya kan yang terpilih 13 tuh banyak kan gitu kan ya. Memang saya yang kedua ya. Saya bilang insya Allah kalau saya diamanat insya Allah saya akan laksanakan saya bilang itu. Dan saya minta Pak Harun jadi sekretarisnya. Ya karena udah kenal dekat dengan Pak Harun ya Pak Harun lah gitu ya. Pak Harun sekretaris ya berarti ya. Ya gitu kan ya. Artinya bendahara. Enggak, bendaharanya Pak Darmawan. Pak Darmawan. Iya. Kebetulan kan Pak Darmawan orang Jogja dan saya kenal betul dengan Pak Darmawan. Jadi deket lah gitu ininya. Gitu. Okay. Oh, Pak Darmawan yang di sana ya? Iya. Cimanggu itu sekarang. Masih ada orangnya? Kehutanan. Iya, kehutanan. Jadi sebetulnya karena udah kenal dari awal itu saya, Pak Harun sama Pak Darmawan. Gitu udah. Sehingga enak aja gitu menentukan bendaharanya gitu. Yang lain ya udahlah nanti kita rapatkan kan gitu. Terus pas pelantikannya kapan tuh Pak? Setelah di spot ada nomor 2? Pelantikannya bersama-sama dengan PDM kabupaten.
di Lewiliang. Sama juga di Lewiliang. Pengurusnya juga hafal nggak? Hah? Pengurus yang Tadi yang pengurusnya kan cuma yang hafal cuma 3. Iya. Pak Darmawan, terus Pak Cecep, Pak Oh, Cecep. nanti enggak, yang jelas Pak Harun sekretaris. Pak Harun sekretaris, ya. Bapak ketua. Pak Harun sekretaris sama Pak Darmawan bendahara. Setelah itu yang lainnya? Yang lain tunggu dulu gitu kan, saya kan nggak tahu orang siapa untuk postingnya. Itu gitu. dulu yang penting gitu ya. Nunggu rapat dulu. Oke. Kenapa saya milih Pak Darmawan? Karena memang saya kenal beliau. Iyalah gitu pasti. Kan. Jadi beda kan gitu kan ya. Okay. Nah, kelihatannya yang 10 ini, mohon maaf ya, boleh di ini kan, tapi boleh juga enggak. Off the record, tenang aja Pak. Kok kayaknya iri gitu. Ya. Kenapa Pak Darmawan gitu, kenapa Pak Harun gitu kan ya. Biasa. Kan yang lain kan merasa lebih berkemampuan dan memang orang Bogor kan gitu kan. Biasa itu Pak. Ya itu yang ini. Saya sendiri sejak itu kaget gitu. Padahal saya kan kenal personally gitu, apa ya, orang Jerman itu deket banget gitu dengan Pak Darmawan, dan saya deket banget dengan Pak Harun gitu kan ya. Tapi kan nggak ada yang tahu kan itu kan ya. Gitu. Ya nama-nama yang sudah 13 ini kok kayaknya sebagian besar kurang sreg dengan saya gitu lah. Karena saya memilih 2 itu. Pak Harun sama Pak Darmawan gitu. Okay. Kita nggak tahu yang konflik, kita nggak usah bahas sih. Jadi periodenya itu berapa lama, terus nanti kita fokus ke prestasi-prestasi dengan itu yang penting. Iya, oke. Kalau yang kayak konflik itu nggak usah lah. Tapi harus ditulis Pak, itu yang hafal itu. Jadi kan nanti biasanya kan nggak 3 orang ya. Berarti yang lain itu sebagai misalnya katakan berarti ada semua Pak Cecep itu kan berarti file-filenya ada nggak Pak? Ada semua gitu kan ya. Jadi ini apa namanya, setelah sepekan apa namanya pemilihan itu saya kumpulkan di rumah gitu. Ada Pak. Jadi saya kumpulkan di rumah gitu kan, 3 orang kami kumpul rembuk gitu, gimana alhamdulillah kami tinggalnya di Ekalos Pasari yang sekarang jadi mall gitu kan. Oh gitu ya. Dulu kan nah itu sepakat lah siapa menduduki siapa gitu kan. Setelah itu ya alhamdulillah saksinya anak saya baru lahir, gitu kan ya, ingin mempersatukan itu semua gitu kan ya. Nah pas lahir anak saya akekahan diundang semua kan itu biar kumpul. Nah pada saat akekahan itu banyak apa namanya faksi lah gitu kan ya, tapi ingin disatukan lah, saya undang semua ke rumah gitu kan ya. Waktu itu ya bukan ingin sum'ah atau gimana gitu ya. Ini Pak apa namanya, waktu itu nyembelih 2 ekor kambing, ya domba lah gitu kan, karena harusnya 1 kan karena anak perempuan kan gitu kan ya. Nah itu alhamdulillah itu hadir banyak sekali, saya seneng gitu kan ya. Artinya terasa lah bahwa kita keluarga besar gitu kan ya. Betul. Disitulah Pak saya ada semangat gitu, ya. Semangat untuk maju gitu. Oke, boleh di ini kan Pak. Jadi tadi setelah apa nggak nama-namanya itu tadi ada bendahara berarti pada iya hafal Pak. Nanti ada ininya Pak, berkasnya di PDM insyaallah. Ada ya. Tapi PDM nggak ada Pak. Ada. Nggak ada, ini nanya nggak ada. Kan di sana ada Pak Dudung, ada Pak Mawi, ada Pak Ganda. Nggak ada di PDM tuh, nggak ada, hilang. Ada Pak. Nanti saya ini kan. Kalau begitu nanti di Pak Harun Pak. Saya tanya Pak Harun gitu. Misalnya waktu itu udah diserahkan sepenuhnya Pak. Ya nanti dicari Pak, tapi yang ingat Bapak itu kan tadi ada Pak Cecep, itu ada 3 berarti kan. Pak Cecep, terus siapa lagi kira-kira yang ini? Yang ini apa namanya, ada Pak Agus Hariputin Pak. Iya Pak Agus Hariputin almarhum gitu kan ya. Pak Diki enggak ya? Kenapa? Pak Diki kan udah sebelumnya Pak gitu. Yang di depan Pak itu nantilah gitu. Kalau yang di sini aja, terus gini Pak, yang kepemimpinan Bapak itu dengan tadi ada Pak Harun dengan Pak Darmawan itu sampai berapa periode atau sampai berapa berakhirnya itu? Ya sebetulnya saya ini apa namanya, kalau saya tidak pindah ke sini kan ya, saya masih senang di sana kan ya. Tapi karena ada problem kantor yang harus di ini kan, saya pindah ke sini. Katanya kalau orang dari kabupaten nggak boleh jadi ketua di sana. Ya sudah, saya sih legowo aja gitu bagi saya. Tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 2006 lah gitu kan. 2006. Ya, berarti dari 2001. Berarti sekitar 6 tahun ya, 5 tahun. Yeah. 96 sampai 2001. Iya, 5 berarti tahun. 2001 itu Bapak selesai digantikan. Oke. Tapi saya jadi
ini apa namanya ketua penasehat lah gitu. Oke, ya. Enggak, kita fokus di itu berarti. Jadi dengan ini waktu itu kita fokus di 96 sampai Iya, 2001. 2001, Nah, iya. sekarang mau Nah, tanya ini. Kira-kira iya, banyak hal yang berhubungan dengan ini apa pertama kerja ekstra gitu kan ya. Nggak ada dana, nggak ada macam-macam. Itu yang menjadi kendala utama, sebetulnya tidak menjadi kendala. Alhamdulillah pertama kali PDM itu dibentuk dan diberikan kewenangan, langsung diserahi urusan panti. Panti itu kapan berdirinya, Pak? Yang jelas saya nggak ikut ini apa namanya di dalamnya itu. Berarti dari 96 itu udah ada? Iya, sudah ada. Sudah ada ya. Rasanya tahun 94 lah. Saya pulang itu udah ada panti. Maksudnya panti yang Darul Solihin apa Solihat? Solihat lah. Darul Solihin. Oh, CMPA. Enggak, di sini. Di Tanah Sareal. Apa namanya? Oh iya, tahu. Tanah Sareal. Nah, itu belum apa-apa sudah punya utang banyak sekali gitu. Itu berarti udah ada ya Darul Solihinnya gitu. ya. Oke. Waktu itu saya sama Pak Darmawan, ada Pak Arun dan juga Ibu Duriat gitu kan ya. Ada Pak Darsono gitu ya. Oke, urusan panti kita selesaikan. Insya Allah dalam waktu 1 bulan tidak boleh ada utang lagi. Gitu. Ya. Baik, semua saya percayakan ke Pak Darmawan. Saya bilang, Pak Darmawan. Bendahara ya. Terus waktu itu ya persuasif gitu, saya juga mengumumkan ke halayak gitu bahwa panti memerlukan dana. Alhamdulillah kira-kira 3 bulan berikutnya utang tuh 0, balance gitu kan ya, udah nggak ada ini gitu ya. Dan itu berikutnya cukup majulah gitu kan ya, sehingga banyak infak sedekah dan apa namanya pokoknya zis lah gitu ya. Surplus lah ya. Ya. Surplus. Itu semua gitu. Karena apa? Ada kepercayaan. Jadi tingkat waktu itu ya saya sampaikan, saya ketua PDM Muhammadiyah, di mana-mana saya ini kan gitu ya. Itu. Nah, itu luar biasa gitu. Nah, sebelum kejadian itu ada kejadian yang sangat menarik. Apa tuh, Pak? Boleh. Jadi waktu itu dekan saya meninggal gitu, Fakultas Kedokteran Hewan, berwasiat. Nah, itu wasiatnya minta disolatkan oleh ketua Muhammadiyah. Gitu ininya. Kota ya? Iya, nggak jelas kota atau apa gitu. Rektor waktu itu Pak Soleh Solehudin ribut nyari Pak Amin Rais kan gitu. Ya Pak Amin Rais kan nggak mungkin ada di Jogja gitu. Padahal kalau nyari itu kan ini gitu ya. Nah ini awalnya saya dikenal itu begitu Pak. Ya itu udah dilalah jalan gitu kan ya. Tiba-tiba namanya Profesor Dr. Suwondo Joyo Subagio itu meninggal dan wasiatnya itu minta disolatkan oleh ketua Muhammadiyah. Semua kan ribut kan nyari gitu. Saya sebagai ya anggota ya biasalah ikut aja lah, ikut taksiyah gitu. Terus saya pulang gitu ya. Tiba-tiba Pak Maat, mungkin Ahmad Maat gitu, nggak kenal gitu. Beliau itu kan orang di dekanat gitu, dekat sama yang meninggal itu. Terus waktu itu berembuk gitu kan ya. Gimana kalau kita yang menyolatkan itu nanti imamnya itu ketua Muhammadiyah Bogor saja gitu. Emang Muhammadiyah di Bogor ada gitu kan? Oh ada gini-gini. Ya sudah nggak ini gitu. Jadi nggak perlu Pak Amin cari lagi wasiatnya. Nah, benar di surat wasiatnya itu tulis minta disolatkan oleh, maksudnya dikomando oleh imam dari ketua Muhammadiyah. Nggak ada Bogor. Muhammadiyah pusat nggak ada gitu kan ini. Udah ini kan. Oh ya sudah ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Bogor saja gitu. Sudah jam 1 malam saya dihubungi oleh Pak Maat itu. Besok menjadi imam sholat Pak Bondo. Loh kok saya Pak? Iya wasiatnya untuk ketua Muhammadiyah. Oh iya sudah saya siap. Nah, kan prosesi itu udah jam 9 gitu ya. Orang kan nggak tahu siapa ketua Muhammadiyah kan. Gitu. Saya udah pakai pakaian putih, pakai ya kopiah putih lah. Gitu. Nah, terus protokol kan bilang kami persilakan ketua Muhammadiyah untuk memimpin sholat jenazah gitu kan.
Itu di fakultas Pak gitu. Kan ada rektor, pembantu rektor segala macam lengkap kan gitu kan ya. Ya saya berdiri, kaget semua kan. Ini ya artinya saya lulusan Jerman, kalau lulusan Atas ya, dari Win Mekah, atas Madinah ya. gitu, bagus lah, gitu kan ya. Akhirnya saya mimpin sholat gitu, udah selesai, baru salam nyalamin saya gitu kan ya. Dek, saya orang Muhammadiyah juga deh. Saya akhirnya semua gitu kan. Baru pada ngaku semua. Di saat itulah saya umumkan bahwa kami di Muhammadiyah juga punya panti, punya sekolah. Di panti ini memerlukan dana. Darusolihin. Alhamdulillah itu Pak mengalir kemana-mana gitu Tapi kan. saat itu Darul Solihat belum ya Pak? Darusolihin. Belum. Darusolihin kan baru kan gitu. Akhirnya sejak itu Alhamdulillah gitu kata Abu Duriat itu, kita udah nggak punya utang lagi Pak Amin, gini-gini ya, itu ininya. Mohon maaf Pak, tadi yang berperanan tuh Ibu Duriat, Pak Darsono, Pak Darmawan ya? Iya. Yang panti. Kalau Pak Darsono berarti udah mulai masuk gitu ya? Iya. Jadi Pak Panti itu awalnya dipegang oleh Pak Dudung. Pak Dudung kan menjadi anggota yang 13 itu. Tapi Pak Dudung itu menyerahkan ke kami gitu kan ya. Karena kepengurusan yang sebelumnya itu diserahkan gitu kan ya. Sampai berapa utangnya Pak waktu itu Panti itu? Ya cukup lumayan lah, besar gitu. Tapi ya enggak lah, kalau dibuka nanti takut Oke, terus tadi itu satu berarti ya. Jadi jasa utamanya nanti kita mau catat Pak, nanti setelah dicatat nggak usah juga dicatat. saya akan bawa sini lagi untuk dikoreksi juga. Jadi pertama kan tadi itu bahwa utang panti itu yang tadinya cukup sekian gitu ya, kemudian bisa dituntaskan dalam jangka waktu 3 bulan. Oke, selain itu apa lagi Pak? Sekolah gitu ya. Ini ya sebetulnya nggak ini. Saya kan minta sekolah itu dipegang oleh Pak Harun, SD, SMP oleh Pak Cecep. Yang di Bondongan? Iya di Bondongan gitu ya. SD-nya saya bilang Pak Harun pokoknya ada aja yang dibangun kecil atau apa gitu. Nah, kebetulan ada almarhum Pak Maman kan. Pak Maman itu yang suka apa ya mensupport lah gitu kan ya. Iya. Kontraktor. Ya kontraktor lah, pokoknya mensupport gitu. Nah, satu ketika saya ke Bandung gitu kan ya. Ke Bandung ada ya pas kumpul-kumpul itu kebetulan ada dari Kanwil gitu kan ya. Kanwil itu bilang gitu, nggak tahu kalau saya ketua PDM-nya gitu kan ya. Sampai terakhir itu apa namanya bahwa dia akan memberikan bantuan ke SMP Muhammadiyah di Bogor. Tapi saya kan nggak bilang gitu kan ya, alhamdulillah. Aku senang sekali kalau Bogor dibangun kan gitu kan ya. Entah gimana gitu. Ya sudah. Kira-kira ya saya kan nggak pernah cerita ke Pak Jajab, nggak pernah cerita ke yang lain kan. Kok nggak ada kabar? Ini bohong nih orang ini kan gitu kan. Tapi saya tunggu lah gitu kan ya. Tapi terakhir kan ketua PWM-nya kan Pak Hidayat Salim gitu. Pak Hidayat Salim itu deket lah sama saya kan dekan pertanian di Unpad gitu. Saya bilang, Pak, itu katanya Kamil itu kan pengen ya beri bantuan untuk ini apa namanya sekolah, kok nggak jadi gitu. Oh iya. Waktu kita kan ngobrol kan gitu. Ya habis Amin nggak mau ngasih tahu kalau Amin ketua PDM-nya, yang nggak enak lah Pak kalau ini kan ini gitu kan ya sudah gitu. Ternyata tiba-tiba langsung datang ke sekolah gitu. Alhamdulillah itu nggak ada potongan sama itu langsung dibangun SMP. Iya, SMP Muhammadiyah yang di tadinya SMP kandang kambing kalau Pak Wadi bilangnya itu kan saya masih ingat itu dan sedih gitu ya. Kemudian dibangun lantai 2 lah gitu. Baru ya, gitu. Yang di Lolongok itu kan ya? Iya. Situ kan. Jadi Pak Wadi itu tahun berapa Pak? Pas dapat bantuan 97 berarti baru 2 tahun ya? Iya. Bahkan 1 tahun lebih ya? Iya. Artinya masa jabatan baru 1 tahun, kemudian tadi? Iya karena hubungan itu aja. Langsung ya. Oke, itu udah berarti udah 2. Bantuan dari mana Pak itu? Kanwil apa? Jawa Barat ya? Jawa Barat masih Banten kan dulu kan? Iya, Jawa Barat Banten. Oke. Nah, setelah itu? Bangun. Ya udah bangun udah. Iya. Itu satu aja. Kemudian ini apa namanya problematikanya bagaimana membangun masjid ini kan community Al-Furqan ini kan masih Siarul waktu itu namanya udah kan belum itu kan masih di lantai di bawah kan nah, kan pengennya semua rapat segala macam di sana gitu kan ya. Alhamdulillah dari 13 orang yang datang paling saya Pak Darmawan Pak Harun gitu. Itu masih masjid biasa ya? Iya gitu kan ya.
paling tambahannya kalau nggak Pak Cecep, Pak Katar Sudandi gitu kan ya. Yang lain itu datang ya gantian lah gitu kan ya. Ya alhamdulillah dari 13 itu yang datang paling 6 lah gitu. Itu udah maksimum gitu kan ya gitu. Kadang-kadang ya Allah, Bapak saya memimpin itu 7 orang datang semua, nggak pernah kalau bilang habis isya sholat isya bareng itu ini jauh sekali gitu. Setiap rapat gitu kan ya, nggak ada satupun yang benar gitu, pasti berantem gitu. 13 Saya nggak tahu itu ya. Saya nggak tahan, saya bawa istri saya rapat di tempatnya Bu Duru, wah lagi berantem gitu kan ya, entah gimana. Istri saya udahlah berhenti aja lah jadi sampai kayak gitu Pak gitu ininya gitu ya. Dibilang ya kalau ikan itu kepalanya yang busuk nanti ininya, astagfirullahaladzim, saya belum pernah sesen pun apa namanya meniup uang atau apa. Iyalah biasalah itu ya, faktor internal organisme kayak gitu. Iya. Alhamdulillah Pak, saya dapat rezeki itu banyak sekali waktu itu. Saya riset unggulan terpadu itu dapat, sehingga mau ke Bandung, rapat di Bandung kami dengan uang sendiri itu nggak usah minta urunan yang lain, itu jalan gitu. Alhamdulillah biasanya mobil itu Pak Darmawan, bensin dan makan itu biasanya saya gitu. Oh gitu, jadi betul-betul ini ya dengan Pak Darmawan itu ya. Jadi Pak Darmawan itu memang kemana-mana gitu ininya gitu. Alhamdulillah, ini bukan soal loh Pak ya. Enggak. Itu enggak. Jadi kita pengen tahu. Enggak apa-apa. Itu difitnah terus. Itu harus binik mah. Itu difitnah gitu masalahnya gitu. Biasa kalau orang di atas mah kayak gitu. Saya sedih gitu. Akhirnya oke, saya akan selesaikan masalah masjid ini dengan baik. Kan ternyata utangnya banyak kan gitu. Masjidnya itu. Makanya ini saya sama Pak Harun pasang badan gitu kan ya. Siapapun yang akan merebut masjid ini, langkai mayat saya. Berdua gitu ya. Itu udah ini gitu. Alhamdulillah reda, nggak ada yang ini gitu. Tapi tetap aja di antara anggota PDM masih nyel lah, biasa lah ya. Saya temuin orang yang mengaku punya ini, saya tanya. Punya lahannya? Iya, bohong ternyata kan. Udah Pak Harun, ini bohong Pak Harun, kita sudah lah, nanti terserah belakangan gitu. Jadi tanah wakaf itu udah nggak sengketa atau gimana? Dulunya diwakafkan, entah ini ditarik lagi oleh keluarganya biasa ya pokoknya begitulah ceritanya gitu udah gitu. Tapi kemudian akhirnya bisa selesai tahun kapan tuh? Zaman saya nggak selesai karena kami PDM bertahan gitu bahwa itu semua ini bertahannya ya. Jadi pertahanan itu ya. Iya, karena apa? Saya sampaikan bahwa apa yang dimiliki oleh ini palsu dan nggak bisa dan bisa dibuktikan ke BPN. Saya tanya BPN karena kami punya orang di BPN. Paling tidak prestasinya mempertahankan gitu. Ya, itu aja ini. Jadi jangan sampai itu lepas gitu. Itu aja gitu. Jadi udah ke BPN, udah untuk memastikan bahwa klaim dari yang pemilik yang ini ahli waris wakaf itu palsu gitu ya. Kan ada perponding apa itu ininya saya baca semua itu ternyata bohong itu yang punya sertifikat itu nggak benar gitu. Oke. Tapi masih nama Syiarullah ya pas waktu zaman. Iya masih Syiarullah. Syiarullah masih namanya itu. Ada fotonya nggak Pak yang waktu itu ya? Foto masjid yang lamanya gitu. Ada rasanya Pak. Ada. Sebentar nanti saya cari gitu. Pak Harun ya yang ini gitu. Dan Pak Darmawan yang punya kayak gitu hanya 2 orang itu Pak. Oh Pak Harun sama Darmawan aja ya. Pak Darmawan. Kalau yang lain mungkin saya nggak yakin gitu kan. Terus ada hal yang lebih menarik, parah lagi gitu kan ya. Parah gitu kan ya. Oh parah. Jadi wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah di sebelah Masjid UIK itu, UIK 2 Al-Hijri gitu kan ya. Kan sekarang menjadi SDPN Gas gitu kan ya. Itu diambil mau ditukar guling dengan di tempat lain. Nah, di daerah Karedenan kalau nggak salah gitu. Kami udah datang. Jadi 2 peta itu diganti dengan 2 hektar gitu kan ya. Apa yang terjadi gitu kan ya. Entah siapa yang mengizinkan siapa ini saya nggak tahu. Itu orang di kita itu wallahu alam gitu kan ininya. Tiba-tiba ditukar guling katanya sudah diserahkan itu apa namanya sudah diambil oleh apa namanya Mengas tadi. Pemda udah menyerahkan gitu kan ya untuk tanahnya ini gitu. Tapi sekarang nggak jelas juga saya urus kan waktu itu saya Pak Maman Pak Cecep juga ikut ngurus gitu.
ya sudah dimiliki orang kan gitu kan ya. Yang mana itu Pak? Ya nggak tahu, waktu alam itu nanti Pak Cecep yang tahu. Yang di apa Karadinan itu Iya, tugasnya. itu wah saya udah datang ke bupati waktu itu, ya itu tadi kan karena saya bukan anggota Golkar aktif ya, agak sulit. Lagi-lagi gitu, ya, gitu itu aja, lagi gitu. muter lagi ya. Kalau mungkin dulu saya anggota Golkar aktif, mungkin lebih ini lah. Waktu tadi yang wakaf itu tiba-tiba Hilang, ini ya lepas hilang, gitu ya. ya. Padahal itu sudah asas milik Muhammadiyah gitu Iya, ya. gitu. Selain itu ada Pak, kalau ini Pak, apa namanya? Dari sisi dakwahnya. Dakwahnya Dari dakwah, alhamdulillah gimana itu perjalanan selama 6 tahun itu? yang tadinya tiap hari berantem apa namanya urusan keropak lah, urusan apa gitu, alhamdulillah sejak saya jadi ketua PDM nggak ada satupun yang berani apa kotak-katik lagi gitu. Terus kubu-kubuan itu udah nggak ada lagi gitu. Dulu kubunya kan begini, kubu Minang, non Minang, itu biasa lah. non Minang berkubu lagi, Jawa, dan Sunda gitu. Sunda dengan Sunda gitu ya. Kebetulan ya kalau orang bilang dilalahnya gitu, saya kan orang Madura jadi nggak ikut terkait itu semua. Itu dakwah internal, yang eksternal Pak, maksudnya untuk siar Islam di Bogor. Alhamdulillah. Yang paling penting. Banyak hal yang saya sampaikan ke Pak Wali Kota, kebetulan lewat Pak ini apa namanya Kiai, Pak Kiai. Kiai Muhyiddin. Bukan. Kiai Hasan Al-Basri. Kalau ada apa-apa saya sampaikan lewat beliau. Gitu. Kenapa saya tidak menyampaikan sendiri? Ceritanya begini, saya diundang malam Jumatan. Di sana oke lah ini gitu. Kan yang diundang ya biasalah. Selesai diundang kan salaman cium tangan wali kotanya kan gitu. Mana bisa saya cium tangan gitu kan ya, salaman aja nggak pernah kan gitu. Ya udah saya salaman udah selesai ini gitu. Ketua apa namanya? Ya pokoknya kadis paknya gitu kan ya. Kan Pak Adam Ibrahim. Iya tahu. Nah, ditanya ini siapa? Ketua Muhammadiyah yang baru gitu. Gitu. Sudah. Yang lain dikasih amplop, saya enggak kan gitu. Ya udah gitu selesai gitu. Waktu itu wali kotanya siapa Pak? Edi Gunardi. Pak Edi Gunardi ya. Nanti ceritanya panjang lah, tapi kan enggak kan nyocokin namanya aja. Iya. Ini kan. Setelah itu bukan Bima, bukan Pak Diani. Saya lapor ke Pak Kiai kan. Ke Pak Kiai Hasan Basri. Pak Kiai, kemarin itu begini-begini gitu. Pak Kiainya ketawa ngakak gitu kan. Aduh, Nanda lagi. Kalau saya jadi Nanda gitu. Iya, dipanggil Nanda gitu. Karena Pak AR manggilin Nanda, jadi orang Muhammadiyah di Bogor tuh gitu yang Nanda juga gitu kan. Kenapa Pak Kiai? Ya itu gara-gara nggak mau cium tangan katanya gitu. Nah, udah paling bulan depan diundang lagi, saya bilang gitu kan. Alhamdulillah. Nggak diundang lagi. Nggak ada undangan sama sekali. Jadi udah nggak ada undangan. Terus saya lapor lagi Pak Kiai. Ya itulah Nanda, gara-gara nggak cium tangan itu kan orang itu semua cium tangan gitu kan. Gilir. Nah kalau cium tangan tuh amplopnya semakin cium tangannya lama semakin besar. Astagfirullahaladzim. Untung Pak Kiai Hasan Basri nggak pernah hadir, saya bilang itu. Iya saya walaupun ketua MUI memang ini berusaha untuk tidak hadir lah kayak gitu katanya. Ya. Wah kalau gitu saya nggak hadir juga, malah diundang lagi saya bilang. Ya udah punten Pak, dipotong nih. Ya. Maksudnya ini tadi kan ke pemerintahan gitu. Maksudnya syiar dakwah, karena nanti judul bukunya di sana kan ini apa? Kemilau Sang Surya di Kota Hujan. Iya, nah, kira-kira ketika masa Bapak ini prestasi untuk dakwah keluar mungkin ke masyarakat, kegiatannya apa saja, kemudian mungkin ada yang kaitan dengan kebijakan-kebijakan publik yang kaitan dengan agama di Kota Bogor apa aja gitu? Iya, sebetulnya yang paling spektakuler itu, jadi pada saat kejadian tahun 97 itu ada apa namanya perbedaan Idul Fitri. Sementara Pak Harto waktu itu menginginkan semua sama gitu, tidak boleh mengawali dan tidak boleh mengakhiri kan gitu kan ya. Nah, itu perintah gitu, hampir semua gitu itu kan. Presiden kan. Waktu itu tidak ada satupun yang berani menjadi khotib. Khotib Idul Fitri itu.
saya sampaikan saya nanti yang akan naik member jadi hotep, saya bilang saya yang bertanggung jawab gitu kan. Gitu. Tahun berapa itu Pak? 97? 97 gitu ya. Nah, udah gitu. Memang selesai jadi hotep itu didatangi lah dari Kodim gitu kan ya. Didata gitu kan. Saya bilang saya dosen IPB. Ya, saya ketua bidang di sini, saya bertanggung jawab di sini. Gitu. Udah, saya kasih kartu NBM saya gitu nih. Saya bukan orang siapa-siapa karena saya keyakinan saya begini, ya sudah saya ini kan gitu. Dari kecil saya sudah begitu. Nanti Bapak sewaktu-waktu dipanggil Pak. Jangan kan dipanggil di sini Pak, dipanggil ke Bandung mau ke Jakarta silakan Pak. Gitu. Itu ininya gitu. Ya sudah gitu. Gitu. Waktu itu nggak berani di lapangan kan. Jadi waktu itu terjadi perbedaan ya Pak Idul Fitri? Perbedaan. 97 ya. Di mana dilaksanakan sholat itu Pak? Banyak sekali gitu. Jadi yang sholat itu luar biasa. Oh, jadi maksudnya Muhammadiyah banyak melaksanakan sholat itu ya yang dulu itu. Enggak, di waktu Bapak jadi itu khotib di mana tuh? Di Al-Qur'an. Di lapangan tuh. Iya. Wah itu benar-benar luar biasa gitu. Didatengin Kodim gitu ya. Iya. Dan memang besoknya setelah Idul Fitri yang resmi negara diundang juga gitu. Diundang justru minum kopi. Dibaikin ya. Oke. Yang saya ini kan ada di Kodim itu namanya Kapten Suprapto lah gitu ya. Saya juga orang Jogja Pak gitu ya. Tapi ya saya sholatnya tadi Pak, nggak berani hari kemarin. Ya kalau Bapak sih kan sipil, oh iya saya bilang itu. Ya begitu intinya gitu. Akhirnya setelah itu saya diikutkan ini sebagai pimpinan ormas, ikut ke Bandung bersama Kodim dan Pak Prapto itu ke sana diundang Pak Pangdam gitu kan ya. Jadi nggak beda itu. Iya, awalnya karena ketemu itu kan gitu. Nah, setelah itu Pangdamnya juga bagus sekali gitu. Alhamdulillah gitu saya senang gitu kan ya. Wah dia sangat appreciate itu. Ini ternyata pemimpin ormas yang masih muda gini-gini. Ya memang saya baru umur 30-an, yang lain udah 50-60 gitu. Nah itu. Yang lebih appreciate, yang lain itu dikasih amplop cuma 1, saya dikasih 2 gitu. Jadi kan beda dengan yang di wali kota. Gantinya wali kota berarti rezekinya masih ada. Itu betul-betul appreciate gitu. Saya waktu itu dikasih amplopnya itu kan 100-an kan, jadi dikasih 200 lah gitu ya. Saya bilang gitu ke Pak Prapto, Pak mau satu-satu, oh jangan, itu kan hadiah khusus kan untuk Bapak. Yang lain yang dari Bogor itu ada 5 orang gitu, tapi dikasih satu-satu. Alhamdulillah saya dikasih 2. Biar mempan. Berarti itu karena silaturahmi dengan ini ya, Kodim dengan Pak. Iya, jadi enak lah gitu ininya. Sebetulnya sejak itu mulai kondusif lah, hanya dengan wali kota aja yang nggak ini. Dengan Polres, Kapolres, kalau ada apa-apa kita undang ya datang gitu. Kalau dengan masyarakatnya Pak, kira-kira dari maksudnya? Masyarakat itu kan kami mengadakan selain Jumatan gitu kan ya, kemudian pengajian malam mingguan gitu kan ya. Nah, malam mingguan alhamdulillah yang hadir juga banyak gitu. Tapi ya itu saya dulu anggota Muhammadiyah, tapi sekarang nggak berani. Gitu. Zaman Pak Harto kan begitu kan. Iya sih. Saya takut dituduh B3 gitu. Enggak, Muhammadiyah bukan B3 gitu. Dari jumlahnya Pak, kira-kira dari pertama ini mungkin ada peningkatan iya, peningkatan cukup besar gitu. Awalnya cuma 3 orang gitu kan ya. Jadi 3 orang itu alhamdulillah jadi sampai ya sekitar 60-an orang lah. 60 orang gitu ya. Ini gitu. Itu dari jam habis isya gitu ya sampai jam 9 lah gitu. Dan itu sangat dibanggakan gitu. Artinya orang itu mengharapkan gitu kan. Pengajian itu gitu ya. Pengajian. Al-Mahad itu berarti ya. Iya. Itu untuk emang yang istilahnya formal lah situ gitu ya. Betul. Dan diiringi ini silaturahim yang sambil ya nggak serius banget gitu, tapi sambil bercanda. Iya. Tapi kajiannya tetap ya. Kalau keanggotaan Muhammadiyah sendiri waktu itu berapa Pak? Ada pegang kartu anggota atau mungkin simpatisan? Ya itu tadi yang benar-benar menjadi anggota Muhammadiyah di Bogor itu waktu itu hanya 20 orang gitu. Atau 97 itu 96? Iya 96. Cuma 20 orang ya? 20 orang gitu kan ya.
begitu berikutnya alhamdulillah banyak yang minta waktu itu ke Pak Anggota. Harun gitu kan ya untuk dibuatkan kartu anggota. Ada lebih dari 1000-an orang lah gitu kan ya. Banyak banget ya. Jadi meningkat gitu kan ya. Terakhir jabatannya itu berapa jumlah anggota yang punya kartu gitu? Yang punya kartu mungkin udah 15 ribuan lah gitu. Kota Bogor? Iya. Masa banyak banget Tapi ya? anehnya Nggak gimana kelihatan. ya? Waktu itu kan sudah saya sampaikan untuk apa namanya melewati inilah gitu kan ya. Ternyata Screening. ya semua dapat gitu lah. Yang bagi saya nggak masalah makin banyak gitu. Alhamdulillah. Terakhir saya sebelum turun itu di Bogor sendiri ada 40.000 orang yang mengaku Muhammadiyah. 40.000. Iya. Dan yang punya kartu berapa ya? Ya 15-an itu, 15 ribuan. Jadi dari 40.000 berarti Iya. 15.000. Iya. Tapi signifikan sekali harusnya itu ya. Ada data-datanya gitu Pak ya. Maksudnya ya minimal apalah gitu. Saya mendapatkan itu dari apa namanya pengakuan ini apa namanya kalau ada pertemuan besar gitu kan ya saya ini kan saya Muhammadiyah saya orang Muhammadiyah di kampung kami ada sekian di kampung kami ada sekian di kota artinya Iya kota aja kan berarti iya. kota itu hampir 40.000 ya. Sehingga siapapun yang mau jadi wali kota waktu pemilihan itu kalau didukung Muhammadiyah insya Allah menang karena udah cukup besar signifikan. Kalau sekarang sekitar berapa? Sekarang mungkin udah lewat 40.000 itu waktu pemilu 99. Nggak ada yang iya sih nggak ya susah sih datanya memang. Tapi kan harusnya data untuk mengeluarkan kartu kan harus ada. Ada. Kartu itu per keluarga atau per orang? Per orang. Jadi satu keluarga bisa 2, 3. Iya bisa 4 bisa 5. Kalau kakaknya sekitar berapa Pak? Kalau kakak gitu. Kakak saya nggak tahu persis gitu Pak. Kan kemungkinan besar ada ya 4.000 5.000-an lah. Iya, tapi udah cukup besar lah. Ya. Besar. Tapi mereka silent Pak. Iya, kenapa ya? Jadi mudah-mudahan dengan dibangunnya ini gitu mereka nggak akan silent. Pertama mereka sekarang silent itu karena melihat malu sebagai anggota Muhammadiyah. PAN itu rusak namanya gara-gara orang PAN. Oh gitu ya. Itu dari sisi politik itu juga ya. ininya gitu. Mereka mengakui semua gitu. Saya Muhammadiyah tapi saya malu gitu. Untuk ini. Masa ada yang ya alhamdulillah nggak beres lah gitu orang PAN gitu kan yang gitu itu nggak suka gitu. Di Bogor gitu. Jadi apalagi waktu itu zaman ya Pak Dedi jadi apa namanya ketua PAN di Bogor itu kan ya. Itu udah nggak mencerminkan Islami katanya, sehingga lapor banyak yang telepon saya gitu kan untuk ini. Gitu. Pak saya malu Pak ini gitu, saya udah pegang kartu gimana gitu, udah sesuai dengan keyakinan aja lah nanti ininya, jangan ini. Gitu. Kalau mamanya ini Pak, apa namanya tadi ada selama 6 tahun itu ada nggak pertemuan besar gitu, yang jumlahnya itu memang membanggakan dan ada dokumentasinya gitu, ada musda atau apa sih? Begini Pak. Sebetulnya sih insya Allah saya waktu itu udah merencanakan tahun 2000 sebelum muktamar di Jakarta itu saya kan melakukan hajatan besar gitu untuk Bogor gitu dan udah donatur udah siap semua gitu. Tapi saya menahan diri karena PDM-nya berantem Pak. Oh iya biasa lah itu internal ya organisasi. Kalau nggak gitu insya Allah Pak itu udah yakin Pak gitu. Jadi PDM itu nggak pernah. Ya saya bukan menjelek-jelekan itu saya pimpinannya gitu kan ya. Itu nggak pernah kompaknya kalau diundang ini yang datang si A nanti kan si B gitu nggak tahu permasalahan ribut lagi gitu. Itu ininya gitu. Waktu itu udah halal bihalal di Kota Bogor tahun 2000. Rencananya sebelum gitu. Sebelum itu yang tahunan gitu mungkin atau bulanan gitu ada pertemuan gitu di Kota Bogor? Enggak ada yang besar. Karena memang waktu itu saya merencanakan Pak Amin Rais untuk tabligh akbar gitu kan ya. Semua ada yang takut ini musuhnya Pak Harto lah, apalah yang kayak gitu-gitu. Saya bilang, udahlah Pak Amin Rais itu bos kita gitu kan ya, nggak usah ini gitu, nggak usah peduli dengan yang lain. Ya ini satu lagi Pak, saya ini bukan bukan ya, enggak saya senang kalau cerita. Kejadian tahun 98 di mana Pak Amin Rais waktu itu diberi apa namanya reformasi award gitu di PB di PB ya. Waktu itu
chaos Pak. Setelah acara itu chaos gitu. Ya saya ketua PDM waktu itu malamnya sebelum besoknya itu saya di briefing sama bapak saya, kebetulan bapak saya di Ekalos itu. Kalau sampai besok Amin Rais, kata bapak saya kan temennya kan itu, luka, maka Ananda saya potong tangannya. Gitu. Ingat itu. Iya, apalagi sampai meninggal gitu kan. Karena memang di sini kan tidak dijamin kan ininya segala macam gitu kan. Siap ya sebagai orang yang dididik di apa namanya kan. tapak suci ya insya Allah lah gitu. Baik ayah saya siap gitu. Ya udah saya bersama Pak Mawi dan yang anggota PDM ada 4 orang gitu ikut. Benar chaos. Nah, pada saat chaos itu. Chaosnya itu kenapa tuh bisa chaos gitu? Ya kan dari berbagai aliran elemen masyarakat Pak, seluruh Indonesia kumpul di sini tumplek di PBT ya. Grawida diisi 150.000 orang ya nggak cukup Pak gitu. Akhirnya polisi menyatakan tidak sanggup lagi untuk menjaga keselamatan Pak Amin Rais gitu kan. Akhirnya saya bilang ke yang menjaga gitu kan ya. Saya ambil alih komando di sini, saya bilang saya ketua PDM Kota Bogor. Saya sebutkan saya dosen IPB gitu kan di sini gitu ya. Tolong Anda berenam jaga Bu Amin. Pak Amin saya yang tanggung jawab. Kan kita sombong kan gitu kan ya. Begitu sombong, ya segera laksanakan saya bilang. Enggak segera laksanakan, saya sepak aja kan. Tua gitu. Oh bener Pak. Artinya bener ketua apa lah PDM dan di Tapak Suci cukup. Inilah gitu dikenal gitu. Ya sudah. Jaga Bu Amin. Saya ininya kan Bu Amin ikut kan. Saya akan jaga Pak Amin Rais. Insya Allah nggak akan apa-apa. Ya saya jaga bersama mahasiswa saya. Ya, gitu kan ya. Kita lakukan. Alhamdulillah sampai acara itu selesai aman. Tadinya chaos bener. Ya. Itu aja sampai ya itu tadi saya mempertaruhkan nyawa saya juga gitu kan ya. Kalau Pak Amin Rais luka, ini tangan saya udah pasti dipotong kan. Bapak saya nggak akan ini. Biasanya janjinya pasti benar gitu. gitu kan itu. Alhamdulillah sampai terakhir Pak Rektor menyatakan gitu kan ya. Alhamdulillah bantuan Anda sangat meyakinkan kami ini IPB sehingga tidak terjadi chaos gitu kan ya. Saya baru tahu gitu ada dosen IPB yang ketua Muhammadiyah. Iya memang iya saya gitu. Kalau dari sisi aset apa lagi Pak selain tadi ada itu sekolah Pak pada waktu Bapak jadi penjabat itu? Banyak, ada bantuan dari wakaf diserahkan ke Pak Lukman Harun di Jakarta. Pak Lukman Harun itu menyerahkan ke PDM, tapi berupa lisan aja gitu. Oh gitu. Lisan. Yang tahun 98 itu Pak Amin kalau nggak salah ke Al-Furqan juga kan ya? Oh iya. Soalnya jadi waktu kemarin ngomongnya saya 20 tahun, berarti benar tepat 98, 20 tahun. Iya, kesana. Iya. Ya 20 tahun waktu kesini ribut. Karena Pak Amin Rais itu, beliau itu sama bapak saya itu sama-sama sekolah di Gontor. Iyalah konco ya. Gitu, jadi kenal, jadi nggak terlalu ini gitu. Masih gitu ya. Oh berarti pada sini ada wakaf, mungkin ada aset lain gitu. Banyak sebetulnya gitu. Banyak ya. Jadi saya mau cerita wakafnya Pak Lukman. Bukan ini Pak Musidin gitu kan ya. Tapi udah nggak usah lah nanti terlalu ribut nanti. Tapi enggak maksudnya yang memang dia resmi di bawah PDM aja sih sebenarnya. Iya sebetulnya masih banyak Pak yang bisa ini kan. Tapi karena waktu zaman Bapak masih udah terlepas bukan yang di dekat panti SD. Iya. Yang di itu SD yang punya PKS. Iya. Itu sebetulnya nggak begitu. Bukan lupa SD apa namanya sekolah apa? Iya. Bak Insan. Bukan Umul Puro. Nah itu maksudnya sudah lepas ya waktu Bapak pas pimpin sudah ada Umul Puro belum? Belum. Tapi sedang dalam proses gitu kan ya. Tapi sudah lepas dari Muhammadiyah? Belum. Iya, karena waktu itu sudah lepas. Pak Ajis gitu ya. Pak Jafar Ajis itu membelokkan itu gitu. Saya tahu tapi betul. Intinya waktu Bapak memimpin udah lepas itu ya udah. Iya gitu. Iya. Ya, udah masuk.
Nantilah kita lanjutkan Gampang lagi. sih nanti. Urusan itu yang penting itu aja dulu Pak. Iya, makasih banyak. Oke. Seru nih.